Di sebuah rumah kecil di pinggir kota, Reno duduk di meja makan sambil menatap ponselnya. Di depannya, ibunya baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng, dan telur mata sapi. "Reno, ayo makan dulu nak, nanti dingin," kata sang ibu dengan suara lembut yang khas. Tanpa mengangkat wajahnya dari layar ponsel, Reno menjawab dengan nada ketus, "Aku kan sudah bilang bu, aku bosan makan nasi terus. Gak bisa apa masak yang lebih modern dikit?" Ibunya terdiam. Hatinya seolah teriris. Di sudut dapur, sang ayah hanya bisa menatap. Matanya menyiratkan kelelahan, tapi juga kesabaran yang tak terhingga. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi sarapan terakhir mereka bersama sebagai sebuah keluarga yang utuh. Sejak dulu, Reno selalu memimpikan apa yang ia sebut sebagai kehidupan sukses. Ia ingin segera lulus, kuliah di kota besar, hidup mandiri, dan yang terpenting, lepas dari apa yang ia anggap sebagai kekangan orang tuanya. Ia membayangkan dirinya tinggal di apartemen mewah, tak lagi harus makan masakan ibunya yang itu-itu saja, dan tak lagi harus mendengar nasihat ayahnya yang menurutnya ketinggalan zaman. "Nanti, kalau aku sudah kuliah di kota, aku nggak akan tergantung lagi sama ayah dan ibu," katanya suatu sore dengan nada bangga, seolah sedang mendeklarasikan kemerdekaannya. Ibunya hanya tersenyum tipis, berusaha keras menahan air mata yang hampir jatuh. "Ibu nggak pernah ingin kamu tergantung nak. Ibu cuma ingin kamu nggak lupa jalan pulang." Hari yang dinanti-nantikan Reno pun tiba. Hari keberangkatannya ke kota untuk memulai hidup baru. Pagi itu, dengan penuh semangat, ia memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. Ibunya menghampiri sambil membawa bekal makanan dan sebuah amplop kecil. "Ini bekal untuk di jalan nak. Dan ini ada surat dari ibu," ujarnya pelan. Reno menolaknya dengan cepat. "Sudah bu, gak usah repot-repot, aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa urus diriku sendiri," katanya sambil menepuk-nepuk dadanya. Merasa sudah dewasa, sang ibu hanya bisa mengangguk pasrah, menatap punggung putranya yang berjalan menjauh tanpa menoleh sedikit pun. Ia tidak tahu di dalam tasnya, tanpa sepengetahuannya, sang ibu telah menyelipkan sebuah surat kecil. Surat yang bertuliskan, "Nak, jangan lupa makan. Jangan lupa bahagia. Doa ibu selalu menyertaimu di setiap langkah." Beberapa bulan berlalu begitu cepat. Reno tenggelam dalam kesibukan dunia barunya. Kuliah, tugas, teman-teman baru, dan pekerjaan paruh waktu menyita seluruh waktunya. Telepon dari rumah seringkali ia abaikan. Sebuah panggilan tak terjawab dari ibunya dianggapnya hal biasa. "Nanti saja aku telepon balik," pikirnya. Tapi nanti itu tak pernah datang. Sampai suatu malam yang dingin, ponselnya bergetar. Bukan dari ibunya, melainkan dari tetangganya. Pesan singkat itu terasa seperti petir di siang bolong. "Reno, ibumu sakit, kondisinya parah." Tanpa pikir panjang, Reno melesat pulang. Perjalanan yang biasanya terasa lama, kini terasa terlalu lambat. Jantungnya berdebar kencang, membayangkan berbagai kemungkinan terburuk. Namun, kenyataan yang ia hadapi jauh lebih menyakitkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Sesampainya di rumah, kamar ibunya sunyi. Tempat tidur itu kosong. Yang tersisa hanyalah selimut yang masih membawa aroma khas ibunya. Dan sepucuk surat lagi di meja samping tempat tidur. Dengan tangan gemetar, Reno membukanya. Tulisan tangan ibunya yang sedikit bergetar terbaca, "Nak, maaf ibu tidak bisa menunggumu pulang. Ibu hanya mau bilang, ibu bangga sekali punya kamu. Kalau suatu hari kamu rindu ibu, ingatlah, ibu tidak pernah pergi dari setiap doamu." Reno jatuh bersimpuh di lantai yang dingin. Ia memeluk erat surat itu, satu-satunya peninggalan terakhir dari ibunya. Air mata yang selama ini ia tahan, kini tumpah ruah. Isak tangisnya memenuhi ruangan yang senyap. "Bu, maafkan aku bahkan belum sempat bilang terima kasih," bisiknya di antara tangis penyesalan yang mendalam. Hari demi hari,
Setelah kepergian ibunya, Reno bukan lagi Reno yang dulu. Penyesalan itu mengubahnya. Ia menjadi lebih sering pulang untuk merawat ayahnya yang kini hidup sendiri. Ia belajar memasak nasi goreng, masakan yang dulu selalu ia keluhkan, hanya untuk mengenang kembali kehangatan ibunya. Ia mulai menyapa tetangga dengan ramah dan membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Reno akhirnya menyadari sebuah kebenaran pahit. Kasih sayang sejati tidak selalu datang dalam bentuk hadiah mewah atau kata-kata puitis. Terkadang, kasih sayang itu tersembunyi dalam hal-hal sederhana, dalam sepiring nasi goreng hangat yang disiapkan setiap pagi, atau dalam suara lembut yang tak pernah lelah bertanya, "Sudah makan?" Nah, kini, setiap kali Reno menatap langit senja dari jendela kamarnya, ia selalu teringat akan senyum hangat ibunya, senyum yang dulu sering ia abaikan. Dengan suara lirih, ia akan berbisik ke angkasa, "Bu, maaf. Aku baru mengerti sekarang. Ternyata, cinta itu tidak perlu diminta. Karena sejak awal, ibu sudah memberikannya tanpa pernah meminta balasan apapun." Kisah Reno menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan pernah menunggu kehilangan untuk akhirnya menyadari betapa berharganya kasih sayang orang tua. Ucapkan terima kasih selagi mereka masih bisa mendengarnya. Berikan pelukan hangat sebelum waktu memisahkan kita untuk selamanya. Karena cinta keluarga adalah anugerah terindah, sebuah harta yang tak akan pernah bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa terhubung dengan cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi, dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.